Teman-teman, tahu nggak hari ini kita menggosipkan soal apa nih? Nah, teman-teman, hari ini kan kemarin kan kita membahas tentang masa depan, ya kan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang masa lalu, ya. Jadi untuk teman-teman yang sementara berusaha untuk melupakan masa lalunya, maaf ya, kita ingat-ingat dulu sebentar. Ya. Santai aja, masa lalu toh, bukan bukan mantan ya, masa lalu, teman-teman. Ini Masa kenapa lalu. pada pikirannya tentang mantan semua ya? Saya cuma bilang masa lalu. Bisa jadi masa-masa SD-nya, masa-masa curi mangga. Nah, itu kan. But because when I was still a child, guys, kerjaanku itu pergi cari kura-kura, ambil mangga tetangga. Biasanya tuh tetangga itu kan um, anu ya, apa namanya? Durian, durian juga. Durian kita nungguin. Bang, kok kumisnya? Teman-teman, gak ada pertanyaan lagi. Saya masih kesulitan cara membuat kalimat. Teman-teman, kemarin saya sudah jelaskan minggu kedua ya kan. Pertama tentukan jenis kalimatnya, verbal atau nominal. Teman-teman, apa itu kalimat verbal? Kalimat Ada yang kata kerja. Kalimat yang memiliki kata kerja. Oke, kata kerja ya Pokoknya teman-teman. miliki kata Nah, kerja. kalau pertama itu yang kita tentukan, apakah dia kalimat apa? Apakah dia itu kalimat verbal atau kalimat nominal. Nah, tadi kalimat verbal itu kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, setelah itu, apa itu kalimat nominal dong? Waduh, kalimat nominal ini apa? Kamu dari situ. Kalimat yang memiliki sifat. Aku Kalimat yang nominal C. memiliki Kalimat yang kurang tepat. sifat kata benda adverb. Miliki Nah, jumlah. teman-teman, verbal Kalimat yang tidak sentence. memiliki kata kerja. Nice. Nah, teman-teman, kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata Kata kerja kerja. atau verb. Nah, contohnya seperti apa, guys? Contohnya itu seperti ini. Saya kasih contoh. Saya memiliki. Memiliki itu kata kerja tidak? Kata kerja. Kata kerja. Kenapa? Karena teman-teman tinggal cari sendiri di Oxford Dictionary atau teman-teman lihat di KBBI. Di KBBI itu pasti dia bilangnya kata kerja memiliki. Begitu. Tidak Maaf aku saya kok. mute. Maaf saya mute dulu. Saya memiliki banyak uang. Amin. Contoh. Itu kata kerja. Karena memiliki itu adalah kata kerja, teman-teman. Jadi dia adalah kalimat verbal. Itu aja. Atau contoh, saya atau dia perempuan melihatku tadi malam. Tadi malam. Contoh, guys. Last night. Melihatku tuh apa bahasa Inggrisnya Bro Kapi? Nah, nanti itu ya. Oke, Bentar. siap, Mendan. Ah, tunggu sebentar. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Gitu, teman-teman. Sementara ada nominal sentence. Nominal sentence ini macam apa, teman-teman? Kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Bentar, guys. Seperti Seperti contohnya apa? Kamu cantik. Ada enggak kata kerjanya? Tidak ada. Kenapa? Kamu itu subjek atau pronoun atau kata ganti, teman-teman? kamu Cantik cantik. itu kata sifat. Ada enggak kata kerjanya? Tidak ada. Nah, itu dia. Begitu, teman-teman. Ya. Terus contoh lagi, apa lagi? Misal, dia Kamu pintar. perempuan. Contoh aja ya, contoh aja. Dia perempuan ada di hatiku. Contoh, contoh aja.
Nah, teman-teman, ada enggak kata kerjanya di sini? Tidak Iya, ada. ada. Kenapa dia perempuan ini kata ganti? Ada itu di sini sebenarnya ada ini bisa menjadi kata kerja, tapi nggak usah ada kata kerjanya. Nanti saya apa? Tidak ada bahasa Inggrisnya sebenarnya, guys. Nanti saya jelaskan kenapa. Di Dibikin hatiku itu aktif. tidak ada. Di hatiku itu kata keterangan, kata tempat, kayak gitu. Nah, gitu. Terus apa ya? Bagaimana kalau misalnya udah kayak gini cara bahasa Inggrisnya? Teman-teman, ketika dia ada kata kerjanya, ya udah kita langsung artikan seperti biasa. Contohnya bagaimana, Bang Messi? Contohnya seperti ini, teman-teman. Saya memiliki banyak uang. I have much I have some money. money. Much money. Udah gitu aja. Money. I have much money. Dan dia melihatku tadi malam. Teman-teman, He saw she me. sebenarnya teman-teman kan tadi malam itu berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua atau rumus past Last tense. night. Tapi kalau misalnya mau bilang aja sini nggak apa-apa. Nggak usah pikir masalah grammarnya dulu sebenarnya. Nggak terlalu. Mau pakai kata kerja berapa sebenarnya nanti aja itu. Walaupun penting juga ya. Tapi kita pakai sesuai grammar aja karena dia tadi malam berarti past tense. Melihat itu si kata kerja keduanya si adalah saw. She saw me last night. Oke? Udah gitu. Nah, sementara Somi. ketika adalah kalimat Somi. nominal, Somi. maaf saya mute lagi teman-teman. Ketika dia adalah kalimat nominal, harus ada to be-nya. Apakah dia itu am, is, are. Kalau misalnya I pakai am, you, we, they pakai are, she, he, it pakai is. Kalau misalnya present tense. Kalau misalnya dia past tense, was atau were. I pakai was, you, they, we pakai were, she, he, it kembali pakai was. Contoh, kamu cantik, you beautiful. Nggak bisa, guys, nggak bisa seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada kata kerjanya. Jadi harus ada kata kerjanya. Apa kata kerjanya? Kan nggak ada. Makanya kita tambahkan You be. are. You are. Jadi kalau misalnya kalimat yang tidak memiliki kata kerja, kita harus menggunakan am, is, are. Dia ada di hatiku. Dia perempuan. She ada di hatiku. Langsung aja. She is in She is my my heart. heart. Nah, teman-teman, contoh. Saya mau tanya sis. Nis Batun Tias. Halo sis. Ya. Kalau salah saya kick ya. Bercanda, bercanda, bercanda. Nah, sis, misal mereka menatap, menatap mataku. Nah, bentar ya. Jangan teman-teman yang lain jangan dijawab dulu teman-teman yang lain ya. Please, please jangan dijawab dulu teman-teman yang lain. Nah, saya mau tanya dulu, sis Nisbah atau sis Tias, sis Atun, ya, yang mana nih? Nah, sis, saya mau tanya dulu, ini jenis kalimatnya kalimat verbal atau nominal? Oh, BTW, menatap itu stare. Sis Atun. Oke, dia adalah kalimat verbal. Verbal. Jadi bahasa Inggrisnya bagaimana? Si Mereka saw. ya, mereka. Sis, Teman-teman tre. yang lain They, jangan they, ada yang they jawab, saw. please. Maaf, saya mute dulu. Bentar, teman-teman. I'm asking one person. Bentar. Bentar, maaf teman-teman ya. I'm really sorry. Sisnis Batun Tias. Mereka menatap mataku. Menatap itu stare. Jadi bahasa Inggrisnya bagaimana? Karena dia kalimat verbal. Halo sis. Saya ditinggal guys. Si. Jangan dulu bro. Jangan dulu saya masih tanya sis. Sis ini jangan dulu dijawab please. Please banget. Please banget. Aduh Sorry. guys, jangan dijawab dulu guys. Sisnis Batun, halo. Oke, teman-teman yang lain, silakan dijawab bagaimana?
Monggo. They look at my eyes. They Menatap stare my kalimat eyes. membuat They stare my eyes. they stare. Jadi They seperti are itu ya. look to me. Enggak They pakai stare. ngomong. They stare my eyes. Guys. They kasih. Guys, enggak gitu guys. Enggak gitu guys. Jadi, ini loh, ini kan verbal ya. Ini kan verbal. Jadi nggak usah pakai am is are lagi, nggak usah teman-teman. Kan tadi saya jelas. Jadi they stare my eyes. stare at. Sebenarnya ada at-nya ya. Tapi kalau misalnya ada yang jawab they stare my eyes nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Ada yang tulis they stare my eyes nggak apa-apa. Tapi sebenarnya paling paling benar itu they stare at my eyes. Itu They aja. look Kenapa nggak into my menggunakan eyes. are? Kenapa tidak menggunakan am atau is atau are? Karena Kenapa? kata Karena dia kerja. bukan kalimat nominal. Dia bukan kalimat nominal, guys. Dia bukan kalimat nominal. Tapi kalimat Karena kata dia kerja. kalimat verbal. Tidak punya. Kenapa tidak pakai verb ing ya, bro? Bukannya itu continuous? Enggak, saya nggak bilang ini continuous. Saya nggak bilang mereka sedang menatap mataku. Enggak. Saya nggak bilang seperti itu. Kecuali saya bilang mereka sedang. Itu baru continuous. Tapi saya bilang aja mereka menatap mataku. Begitu aja dulu. Saya nggak bilang ini ya. Berarti kalau dianya laki-laki pakainya he. Oh iya dong, kalau misalnya dia laki-laki pakai he. Iya. Kalau Tapi perempuan pakai di sini. he, berarti Tapi di sini teman-teman menggunakan stairs. Kenapa harus Oke. menggunakan stairs? Karena itu adalah salah satu bagian dari rumusnya memang sebenarnya. Tapi nggak usah pikir itu dulu. Ya. They stare at my eyes. Seperti itu. Ya. Saya kasih contoh lagi, sis Miss Batuntias. Bentar teman-teman, jangan ada yang lain yang jawab ya. Saya kasih lagi satu contoh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Teman-teman kalau salah itu sebenarnya saya senang ya. Supaya kita bisa tahu teman-teman perlu di ininya di mana. Kayak gitu. Contoh lagi. Kami, ya jangan ada yang jawab, please. Kami, kalau misalnya mau jawab silakan dijawab dalam hati aja. Nanti lihat jawaban yang benarnya yang mana ya. Kami meminjam bukumu. Kami meminjam bukumu. Nah, teman-teman, sebelum saya ini meminjam itu bahasa Inggrisnya adalah meminjam adalah borrow. Nah, benar. Borrow. Ya. Meminjam itu borrow. Nah, sis Miss Batuntias, kalimatnya ini adalah kalimat verbal atau nominal? Silakan dibuka mikrofonnya. verbal. Verbal. Mana kalimat? Kami Verbal, meminjam bukumu. Apa? Kami. Kami meminjam bukumu. Masih verbal. Kalimat Masih verbal atau nominal? verbal. Kalau Kenapa nominal verbal? karena ada kata kami meminjam. Ada Berarti ada kata keterangan. kerjanya kan? Iya. Kata kerjanya yang mana? Meminjam. Oke, that's correct. Jadi verbal. Nah, apakah membutuhkan am atau is atau are? Itu kami ya. IR. Membutuhkan to be atau tidak? Ada. Pakai, pakai. Tidak, bukan membutuhkan to be Tidak. atau tidak. Pertanyaanku ya atau tidak aja. Membutuhkan to be atau tidak? Tidak. Membutuhkan. Tidak membutuhkan. Kenapa? Karena dia verbal. Apa penjelasanku yang kurang ya mungkin? Atau mungkin saya harus tulis, teman-teman. Bentar ya. Saya tulis di sini, Bukan guys. penjelasannya yang kurang, daya ingatnya yang kurang. Benar-benar. I'm sorry, guys. Mohon di-mute dulu, teman-teman. Kalimat verbal tidak membutuhkan anggota
be. Tidak membutuhkan anggota be. Anggota be itu yang mana? Nah, anggota be itu adalah sebagai berikut. Pertama ada be itu sendiri. Itu pertama. Ada be itu sendiri. Terus ada am atau is atau are. Ingat teman-teman kalimat verbal. Atau kalau misalnya dia past tense, was were. Was atau were. Atau been. Oke. Ini dia teman-teman. Saya harap bisa dimengerti. Jadi ingat, kalimat verbal tidak membutuhkan anggota be sebagai berikut. Ya. Tidak perlu, tidak boleh ada malah. Tidak boleh ada kalimat verbal. Sementara kalimat nominal kebalikannya. Harus menggunakan anggota be. Apakah dia itu am is are kalau present tense, was were kalau past tense, ya. Be kalau will be, will ada be-nya kalau misalnya dia future tense. Seperti itu. Contoh seperti ini, guys. Misal, oke, satu kali lagi ya, sis. Sekali lagi. Kalau misalnya masih belum, nanti apa namanya? Maybe next time you can chat me, ya. Nanti kita belajar sampai benar-benar bisa. Oke? Kalau misalnya masih belum, it's okay, no problem. Dan teman-teman yang lain nggak apa-apa. Jadi jatuhnya kayak hampir sama ekstra kelas. 3.000 satu orang ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman, silahkan ya. Saya untuk semuanya, wes, untuk semuanya. Untuk semuanya, saya jelaskan secara ulang. Teman-teman silahkan ditulis lewat chat box ya. Silahkan ditulis lewat chat boxnya. Ya. Teman-teman saya ulang. Cara untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris pertama, saya ulangin ya. Pertama kita harus tentukan dia itu verbal, kalimat verbal atau nominal. Itu dulu. Kalau misalnya dia kalimat verbal, teman-teman, atau kalimat ada kata kerjanya di situ, itu tidak perlu am is are atau was were atau be. Anggota be pokoknya nggak boleh ada. Ya. Oke? Itu. Sementara kalimat nominal atau misalnya kalimat tersebut tidak ada kata kerja di situ. Yang ada cuma kata keterangan atau kata sifat atau kata benda. Misalnya dia adalah Kahfi. Kahfi, nama orang itu kan kata benda ya. Nama orang itu kata benda. Nah, dia adalah Kahfi. Jadi he is Kahfi. Harus ada am is are-nya. Harus menggunakan am is are sebagai pengganti kata kerja. That's. Nah, teman-teman, sekarang saya tanya. Silahkan ditulis di chat box-nya. Nggak boleh ada yang open mikrofon. Biar tidak mempengaruhi pemikiran teman-teman yang lain. Wajib, teman-teman. Silahkan. Biar saya tahu teman-teman masih ada yang susah mengerti atau gimana. Kahfi pergi ke Sumatera. Amin. Sumatera itu Sumatera, toh. Jangan sampai saya kena bully gara kemarin Sumatera. Ya. Ke Sumatera setiap tahun. Nah, pertanyaanku, verbal atau nominal? Silakan ditulis di chatnya, teman-teman.
Teman-teman, ayo verbal atau nominal? Masih ada yang tulis nominal ya? Verbal. Verbal. Enggak, silakan ditulis di chatnya. Saya udah baca. Bro kami jelaskan kami kita menggunakan simple dan nanti ya Bro Fajar. Ini benar Kak. Teman-teman, saya nggak minta teman-teman Inggrisin. Saya cuma minta teman-teman pilih aja verbal atau nominal. Itu dulu. Saya cuma minta teman-teman minta itu dulu aja. Verbal atau nominal. Saya nggak minta di Inggrisin. Verbal. Itu kalimat verbal, Bro Kavi. Iya, teman-teman yang lain dulu, teman-teman yang lain. Saya minta teman-teman yang lain dulu, yang belum jawab. Verbal. Santai guys. Saya tidak minta diartikan ya, saya cuma minta teman-teman pilih ini verbal atau nominal. Sudah, Nah, Bro. teman-teman, ada yang pilih verbal, ada yang pilih nominal. Ada yang pilih dong. Nah, teman-teman, sekarang saya tanya, yang bilang ini kalimat verbal, kenapa bisa kalimat verbal? Yang bilang ini kalimat nominal, kenapa dia kalimat nominal? Saya cuma tanya, ini kalimat verbal atau nominal? Saya belum bilang ini kalimat verbal atau nominal ya. Saya belum bilang itu. Belum bilang. Verbal karena dia melakukan Verbal. aktivitas pergi ke Guys, Sumatera. iya, thank you guys. Jangan dulu di chatbox. Saya pengen tahu biar teman-teman bicaranya teman-teman itu tidak Lewat mempengaruhi chatbox lah pikiran. Mbak, lewat chatbox, bukan di ini. Iya. Let me guys. Let me. Teman-teman, karena ada yang bilang ini verbal, ada yang bilang ya, ada yang bilang. Saya belum bilang ini benar. Ada yang bilang ini adalah verbal karena ada kata kerjanya. Ada yang bilang seperti itu. Bentar, saya baca dari atas, guys. Jadi kita main jangan saling tahu ya. Jadi teman-teman taunya itu dari saya. Maksudnya taunya apa yang teman-teman lain tulis itu taunya dari saya. Ada yang bilang dia adalah kalimat verbal. Ada yang bilang dia adalah kalimat verbal karena ada kata kerjanya. Katanya kata kerjanya itu adalah pergi. Ada yang bilang seperti itu. Terus ada yang bilang ini adalah nominal karena ada kata keterangan. Kata keterangannya adalah setiap tahun. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang em, ada juga yang bilang mana tadi nih? Em, itu bukan verbal. Ada juga yang bilang itu bukan verbal, berarti nominal. Tapi alasannya ya. Nah, guys. Ya, masuk akal sih. Tapi, guys. Ini adalah kalimat jeng 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 jeng. Ini adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata kerjanya. Oke? Ada kata kerjanya. Nah, kenapa bukan nominal, bro? Oh, sorry. Kamera aku mati ternyata ya. Padahal tanganku udah gerak-gerak kemana-mana. Nah, kenapa dia bukan nominal? Kan ada setiap tahunnya, bro. Saya kan di sini pengertiannya ya, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi mau ada sifatnya di situ, mau ada kata bendanya. Misal, saya merasa bahagia. Saya merasa bahagia. Merasa itu kata kerja, bahagia kata sifat. Tapi itu adalah kalimat verbal. Kenapa? Karena ada kata feel, merasa. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi dia adalah kalimat verbal. Kita ganti dulu di sini biar nggak terlalu susah. Kami pergi ke Sumatera setiap tahun. Contoh. Udah, teman. Ini kalimat verbal. Nah, teman-teman silahkan diartikan ke dalam
bahasa Inggris. Udah ya, teman-teman saya ingatkan harus baca ini. Harus baca ini guys. Ini harus pokoknya dibaca. Kalimat verbal tidak membutuhkan anggota be sebagai berikut: be, am, is, are, was, were, atau been. You go to Sumatra every year. Teman-teman silakan di chat box-nya ya. Kamu di chat box-nya aja. Maaf, kenapa saya harus harus di chat box, jangan dibilang, karena supaya tidak mempengaruhi pilihan yang lain. Ya. Yang salah salah aja. Begitu. Yang sampai wah ternyata saya salah. Terus tiba-tiba ganti karena ada yang dengar yang lain. Tapi ternyata wah tadi harusnya saya benar dong. Kan kayak gitu. Jadi dapat mengganti persepsi ya. Kalau setiap tahun bisa pengucapannya last years gitu Kak Bro Kapi. Oh nggak bisa. Atau Last year artinya akhir tahun. akhir Kalau tahun. mau bilang setiap itu teman-teman bisa bilang each. Bisa bilang Each. every. Kalau misalnya setiap tahun, teman-teman bisa bilang annually. Annually. Jadi bisa setiap tahun. Ini khusus setiap tahun ya. Annually itu khusus setiap tahun. Setiap tahun. Tapi kalau untuk Berarti sama each every itu years. ya. Gimana? Tapi kalau pakai each pengucapannya kalau setiap tahun Each year. each years gitu. Each year aja, nggak usah pakai S. Each year. S. Oke, thank Bro Kapi. Thanks. Yes. Nah, gitu aja teman-teman. Kamu pergi ke Sumatera setiap tahun. That's really nice. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Saya tambahin levelnya ya. Saya tambahin levelnya guys. Udah pada bener nih. Jadi bahasa Inggrisnya adalah, jadi ini adalah anu kan, ada kata anu dong. Teman-teman, jadi ini adalah verbal sentence. Kenapa? Karena ada kata pergi. How about annually? Jadi you go to Sumatera annually. Kamu pergi ke Sumatera setiap tahun kayak gitu ya. Nah, terus lanjut lagi teman. Jadi bahasa Inggrisnya adalah you go to Sumatra every year. Gitu aja nggak apa-apa. Udah bener. Ada yang beda kah? Ada yang bilang we nggak apa-apa. Yang bilang we nggak apa-apa ya. Kalau yang pakai each tadi, sir, bisa Each nggak pakai year. each year? Boleh pakai each year ya. You go to Sumatera each years. Aha, nggak pakai S. Each year. Oh iya ya, each year. Ya. Oke, terus we go to. Ini kenapa ada yang pakai we nih? Ada yang pakai kahfi. Ada yang pakai you. Guys, udah diganti ternyata jadi kamu. Iya, pakai saya ya. Nggak pakai S, bro. Ini kan you. Oh, year-nya nggak usah pakai nggak usah pakai S. Kenapa? Karena setiap, bukan semua. Semua. Nanti repot lagi, guys. Pokoknya kalau pakai every atau pakai each, itu nggak pakai S. Ya. Nah, terus lanjut lagi. Lanjut ke level, apa level? Aku tambahin tingkat kesusahannya ya. Kalimat nominal. Oh, tadi saya bilang kami ya. Sorry guys. Sorry. Cuma mistake. Ya, makanya aku bilang nggak terlalu ini, nggak apa-apa kalau salah pronoun mah. Terus lanjut lagi. Saya kasih 2 nomor. Mereka sombong. Jangan dijawab lewat mikrofon ya. Mereka sombong. Kami tidak memakai parfum. Kami tidak memakai parfum. Saya tidak minta, saya belum suruh teman-teman disuruh ngapain. Saya belum suruh. Saya belum kasih tahu disuruh ngapain ya. Santai. Tunggu komando ya. Ica sangat sedih. Kayaknya. Ya.
Atau Ica merindukanku. Nggak apa-apa, sangat sedih aja. Teman-teman, sekarang ya, silakan ditulis nomor satu itu kalimat verbal atau nominal, terus alasannya apa, sama nomor dua, sama nomor tiga. Itu aja. Kalimat verbal atau nominal, terus alasannya. Silakan. Ya, nomor satu sampai tiga. Misal nomor satu verbal karena ada kata kerjanya sombong contoh. Nomor dua, dia itu kalimat verbal kata apa karena ada ininya. Silakan dan jangan lupa ditulis nomor satu, nomor dua, nomor tiga ya. Saya tahu teman. Alasannya kenapa? Oke, oke, oke. Teman-teman kalau bisa jangan menggunakan ini ya. Jangan menggunakan Google Translate. Sombong itu teman-teman, sombong itu bahasa Inggrisnya adalah arrogant. Memakai itu use. Jangan menggunakan Google Translate ya, karena kalau pakai Google Translate pasti apa namanya? Kalau pakai Google Translate itu pasti benar. Maksudnya jenis kalimatnya ya. Mereka memakai itu use. Sedih itu sad. Nah, teman-teman. Oke. Terus sombong, arogan. Oke, teman-teman. Silakan dilihat. Ya. Teman-teman, seperti yang saya bilang ya, guys, tentukan saja dulu. Jangan langsung diartikan. Nggak usah langsung diartikan, guys. Saya mintanya ditentukan dulu aja kalimat verbal atau nominal. Itu aja dulu, verbal atau nominal. Tentukan jenis kalimat, verbal atau nominal, verbal atau nominal, verbal atau nominal. Oke, nice Sis Tiwi, keren. Penjelasannya mantap banget. Ayo Sis Nisa. Tinggal Ngantuk. nomor 3 tuh. Biasanya kalau kita mau menggosipin orang itu karena kata sifatnya ya, karena sifatnya mereka. Biasanya kalau kita mau menggosipin orang. Mereka Oke. 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 Nah, teman-teman, udah ya, kita masuk ya. Kita masuk ya. Oke, let's continue. Teman-teman, nggak usah diganti-ganti dulu ya, Sis Ani pakai set dulu aja. Ya biar kita menyamakan ya, bisa makan semua. Thank you very much, Bro Ruri. Oke teman-teman, mari kita jawab bersama-sama. Ya, nomor 1, mereka sombong. Yaitu verbal atau nominal, dia adalah verbal. Kok verbal deh, nominal tuh ya. Nominal guys. Oke. Kenapa dia nominal, teman-teman? Karena tidak ada kata kerjanya. Bukan masalah kata sifat, tapi tidak ada kata kerjanya. Sombong apakah dia itu kata sifat? Kata kerja? Bukan. Bukan.
Sombong itu bukan kata kerja, teman-teman. Sombong adalah Tapi kata kata sifat. sifat. Mereka bukan kata kerja, berarti dia adalah nominal. Kami tidak memakai parfum. Dia itu kalimat verbal atau nominal. Ada enggak kata kerja di situ? Ada. 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 Memakai. Ada. Ada memakai. Ada. Apa kata kerjanya? Memakai. Memakai parfum. Memakai. Memakai, Kan teman. beda. Memakai. Maaf, saya ini dulu. Kata kerjanya adalah memakai. Nah, ini kan tidak memakai, bro. Bukan masalah tidak memakai. Ada tidak kata kerja di dalamnya. Ya. Itu masalah itu aja. Ada enggak kata kerja di dalamnya? Bukan masalah tidak memakai. Berarti karena dia ada kata tidaknya, berarti bukan kata kerja dong. Kan, tetap kata kerja. Berarti verbal. Oke? Terus Ica sangat sedih. Ada enggak kata kerjanya? Tidak ada. Karena Ica itu nama orang, berarti dia kata benda. Sangat itu adalah kata keterangan. Kapten lupa ya. Sedih adalah kata sifat. Jadi dia adalah nominal. Tidak ada kata kerja di dalamnya. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silakan diartikan ke dalam bahasa Inggris. Ingat, ingat di sini teman-teman catatannya kalimat verbal tidak membutuhkan anggota be sebagai berikut. Bikah, is, arka, was, werka, atau be. Dan ingat teman-teman, berkebalikan sama nominal, berkebalikan sama verbal, nominal itu membutuhkan anggota be. Harus banget. Bro Kapi itu kalau di chatbox itu pribadi saya sama Bro Kapi aja Kak. Iya, cuman saya yang bisa lihat. Oh ya. Makasih. Oke. Ingat teman-teman, kalimat nominal harus menggunakan am, is, are. Kalimat nominal harus menggunakan am, is, are. Kalimat nominal harus menggunakan am, is, are. Kalau misalnya dia pakai kalau misalnya dia adalah saya, maksudnya subjeknya adalah saja pakai I. Kok gitu? Emang sih. Kalau misalnya subjeknya I pakai am, kalau misal subjeknya you, they, we pakai are. Kalau misalnya she, he, it pakai is. Ya, ada yang tidak pakai tadi. Kalau misalnya nama orang menggunakan nama orang satu. Kalau misalnya nama orang tunggal atau satu biji aja namanya teman-teman. Jadi pakai is kalau misalnya lebih dari satu. Ya. Kalau misalnya Nggak ada nama orang gambarnya, satu Bro Kapi. pakai Nggak ada is. mukanya. Iya, muka aku nggak ada, guys. Ini udah ada ya. Kalau nama orang satu nominal menggunakan is, nama orang lebih dari satu nominal menggunakan are. Udah saya sebut jawabannya tuh. Oke, is. Nah, kita artikan ke dalam bahasa English. Teman-teman, nomor satu kan nominal ya, jadi harus menggunakan am, is, are. Mereka sombong, they are, harus pakai are karena dia nominal. They are arrogant. Itu. Nomor dua, teman-teman. Kami tidak memakai parfum. We, karena ada kata tidak, teman-teman, pakai do not.
atau don't. Karena dia verbal. Kalau misalnya dia nominal, misal kami tidak sedih. We are not sad. We are Kalau not. Tapi karena doesn't, dia adalah verbal, pakai do. Do not use perfume. Perfume. Number 3. Perfume kalau nggak salah. Perfume. Number 3. Ica is very sad. Kenapa pakai is? Karena Ica itu satu orang aja. seorang saja dia. Using boleh nggak? Nggak boleh. We do not using ya, itu salah. Kalau Salah nomor kan? 2 Bro Kafi. Jadinya Ica terus. Ya? Kalau nomor 2 itu we doesn't Itu salah We guys. use Itu verb. salah guys. Salah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia adalah she, he, it, she atau he atau it, she, he atau it, do, dia nggak pakai do, teman-teman, tapi menggunakan does. Kalau Ayu sama Dewi, Ayu Day. Ayu Dewi. Itu pakai do. Itu pakai do. Oh, sedangkan ini kan pakainya we. Berarti ya enggak pakai does. Iya. Nomor 2 salah. Gitu teman-teman. Thanks Bro Kafi. Oh iya, lupa harus pakai don't, bukan can't. Kalau can't itu nggak bisa. Kami tidak bisa menggunakan parfum karena sudah harum banget. Oh asik. We can Beda ya, use can't itu verb. nggak bisa guys. Jelaskan lagi kenapa nggak pakai don't, tapi pakai do not. Enggak, boleh dua-dua. Boleh pakai do not, boleh pakai don't. Do not sama don't itu anggaplah namanya Ashabul Kahfi dipanggil Kahfi. Nah, itu disingkat. Ya, don't ya. Sama-sama Bro Fajar. Kenapa nggak boleh pakai using Bro? Karena bukan rumusnya. Ya, kecuali kalau misalnya saya pakai are di sini, we are not using. Itu beda rumus, guys. Saya jelaskan lagi tambah pusing, teman. We don't use Pemuda Al-Kahfi. Sedih ya? Teman-teman. Maaf, kenapa pakai do bro? Lupa sayanya. Ini. Kalau si it pakai karena dia pakai karena Siti ya. Siti ini suka S, jadi dia pakai does. Sementara Ayu sama Dewi itu nggak suka S, jadi pakai do aja. Berarti nomor 2 we don't use parfum. Iya. Kalau misalnya artinya saya ganti teman-teman. Kami memakai parfum. Bahasa Inggrisnya apa? Kami They. tetap they. Kami guys. Kita itu mereka ya. We use We use perfume. perfume. We use perfume. use perfume. Oh, iya. Begitu ya. Silakan di screenshot sebelum saya hilangkan. Ada yang masih belum mengerti? Alhamdulillah ada penambahan ilmu. Kok suara Teman-teman, suaranya mantul-mantul ya. mantul? Silakan di screenshot terus kirim ke grupnya dong. Sudah, bro. Nah, teman-teman, silakan ini kan Yang di screenshot wajahnya Bung Kapi.
Bentar, bentar, bentar. Jangan di screenshot ya. Kalau wajah tuh jangan. Itu merusak keberuntungan teman-teman sekalian. Jangan. Nanti keberuntungannya teman-teman langsung jadi Jangan batu. merendahkan diri sendiri, bro. Enggak, itu bercanda ya. Just kidding. Just kidding, of course. Just kidding. Nah, teman-teman, saya sudah screenshot. Saya juga screenshot, bentar. Where is your face? Wait. Guys, nah ini kan chatnya. Si Rita bisa di mute atau mungkin headsetnya diganti karena bikin mantul-mantul suaranya ya. Untuk yang mengantuk silakan cuci muka dulu ya. Oke, guys, saya mau tanya nih, ini kan chatnya masih ke saya aja ya. Jadi teman-teman yang masih belum mengerti silakan chat ke saya. Ngantuk bang. Oke. Teman-teman silakan yang belum mengerti silakan chat ke saya di chat box aja, di chat box karena chatnya langsung ke saya sendiri ya. Silakan di chat. Please chat me. I'm giving you time. Karena kalau misalnya ada yang kalau misalnya nggak ada yang apa nggak ada yang bilang, nah berarti saya anggap paham semua. Silakan. Yang mau out di luar silakan ya. Yang udah karena mungkin ada kegiatan lain atau apa, silakan, nggak apa-apa. Nah, tadi udah saya jelaskan masalah kenapa nomor satu itu kenapa dia nominal, nomor dua kenapa verbal, nomor tiga kenapa nominal lagi. Teman-teman itu saya jelaskan. Nah, tapi silakan ada yang mau bertanya atau yang belum mengerti, bukan bertanya. Yang belum mengerti aja bilang aja saya bro, itu aja. Kalau misalnya udah mengerti nggak apa-apa ya. Yang belum mengerti kapan bagus ya. Karena ini penting banget, ini fundamental banget ya. Jadi teman-teman yang belum mengerti ya, ya ayo kita bikin jadwal lah. Kita belajar soal ini lagi ya, berapa orang, 1 orang pun nggak masalah, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bro Kavi, saya mau bertanya. Silakan. Saya masih kurang ngerti yang tentang kalimat apa sih verbal. Itu kan mesti pakai yang kan kami memakai parfum. We use parfum. Yang tambahan do, does ini kalau misalkan ada kata tidak apa gimana, bro? Nah, itu tergantung dari subjek. Kalau misalnya itu kan tadi saya udah tulis, kalau misalnya Ayub sama Dewi ya, itu menggunakan do. Kalau misalnya dia adalah Siti, dia menggunakan does. Kayak misalkan kami kan ini pakai we, tapi kok nggak pakai do gitu. Ini kan saya ganti artinya, guys. Kami memakai parfum. Bukan kami tidak memakai ya. Kalau kami memakai parfum berarti we use perfume. Tapi kalau misalnya kami tidak memakai parfum, berarti we do not. We do not. Ya. Jadi mesti ada kalimat tidak dulu ya, bro, baru pakai do. Tidak, atau mau bertanya apakah kami memakai parfum? Ya.
Oke, thank you. Oke. Sudah mengantuk ya teman-teman semuanya kayaknya. Zahwa, halo Zahwa. Sudah Masih semangat, mengantuk masih kah? semangat. Tambah 1 jam lagi. Tambah 1 jam lagi ya 40.000 lah ya. Tambah lagi, guys. Bro Kafis, mungkin saya masih keliru saat menjawab. Iya teman-teman, ada yang keliru. Memang sepertinya butuh waktu kelas ekstra untuk menyelesaikan hal seperti itu. Tapi kembali ke Di sini personal. udah jam 12, guys. Semangat ya. Di tempat Mana tuh Mbak saya di Linda? Maluku. Tentang penggunaan use dan make. Make itu membuat. Use itu menggunakan. Beda ya. Maaf sih, saya mute lagi. Jadi beda itu kalau misalnya membuat. Saya membuat parfum sama saya menggunakan parfum. Beda kah? Beda kan? Membuat itu make Ya ya. saya yang buat parfumnya. Kalau menggunakan parfumnya itu saya yang pakai. Gitu aja. Use itu menggunakan, make itu membuat. Ya. Any other? Oke, teman-teman, kapan-kapan kita ambil ekstra kelas lah ya. It's okay, no problem. Ya, ekstra kelas untuk membahas ini tapi. Maksudnya ekstra kelas gimana ya, Bro Ya, Kafis? ekstra kelas kita bikin kelas di luar kelas ini. Oh, Can you get berarti me link? boleh. Enggak sekarang juga, kapan-kapan. Habiskan 20 hari dulu, Bang Kafis. Enggak juga sih, karena biasanya kalau habis 20 hari itu banyak teman-teman yang udah pada males. Maksudnya males, udah selesai juga kelasnya, udah. Gitu. Kalau udah 20 hari daftar lagi di mana ya, Bro Kafis? Nanti ada linknya dikasih. Lanjutannya. Oh. Kalau teman-teman mau private sama saya juga boleh. Ya, tapi private mahal sih teman-teman. How Aku much? promosi kok. Wow. Masih Silakan tanya di speaking partner. Karena speaking partner sekarang maaf saya mute dulu ya. Karena speaking partner juga ada apa sih namanya? Ada program private dan it costs a lot of money dan ya bayarnya memang mahal banget. Sampai berapa kali? please. Ya. Jadi nanti tapi itu beda ya sama maksud ekstra kelas. Ekstra kelas itu santai aja. Ekstra kelas itu apa? Ekstra kelas itu nanti kapan-kapan kita buka ya belajar ya belajar biasa supaya Bro teman-teman tahu Kapi. betapa baiknya saya kan sombong kali bercanda. Can Itu you belajar apa Can you answer my question in the chat box? what is your question? Mana questionnya sih? Aku kemarin nggak jadi gabung gitu. Yes, that's my question. Aku kemarin nggak jadi gabung karena lagi kerjaan tugas. Pertanyaannya di mana? Ya itu pertanyaannya. Maksudnya ini udah pertemuan keberapa gitu? Oh, ini pertemuan ke 12. Ya, 12 ya. Ini pertemuan ke 12. Kapan-kapan kita ini ya. Pasti kalau private sama Bro Kahfi itu ada yang per orang. Saya mau makan apa, guys? Ya. Nah, jadi teman-teman itu aja ya. Kalau kita masih panjang kok, kita masih ada minggu depan. Walaupun minggu depan itu minggu terakhirnya kita, but it's okay, no problem. Teman-teman nanti kalau Time is up. apa namanya? Kalau apa sih? Mau bilang tadi? Aduh, nggak fokus kan? Teman-teman nanti di kelas kedua itu kita masih bisa ketemu kok. Ya, masih bisa, tapi dengan harga yang mungkin agak costly. Ya, nanti jatuhnya regular kelas.
walaupun 200-an kalau nggak salah, if I'm not mistaken. Tapi kalau misalnya mau tetap yang 50.000 ada juga, tapi kemungkinan kita bertemu itu semakin kecil. Dan banyak tutor-tutor yang lain yang lebih seru juga dan more experience dan lebih berpengalaman juga dari saya. Jadi teman-teman santai aja dengan kalau misalnya yang berpikiran kayak tapi nggak asik atau apa segala macam, banyak kok tutor yang lebih asik more than me. How much the extra class bro? Nggak dibayar. Itu beda ya. Oke, jadi Bro Kahfi kurusan. Thank you. Nah, itu karena stres teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja guys ya, karena kita waktunya udah habis. Kapan-kapan kita urus masalah ekstra kelas. Kalau bisa mungkin hari-hari kalau misalnya bisa hari Sabtu jam-jam 4-an, jam 3 sore. Karena kalau malam ya pasti nggak ada yang mau ikut ya. Jadi paling atau apa. Tapi nanti kapan-kapan Nice to meet you, Bro Kavi. See you So guys, See you again. So guys, maybe Thank that's all you from me. very Thank much. you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Oke, Kalau besok deh. thank you. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi besok. wabarakatuh. Bye. Thank you, Bro Kavi. See you again, Bro Kavi. Bye.